lengkap ya. Nampaknya anak muallim pada pagi hari ini sangat semangat ya dalam menuntut ilmu. Nah, anak muallim, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Dan silakan pimpin doanya. Siap. Doa dimulai. Kehadiran ataupun absensi anak-anak muallim sekalian. Apakah pada hari ini anak-anak muallim ada semuanya? Hadir atau ada yang absen? Tidak. Oke, muallim dulu ya. Kehadirannya. Oke, ada semua ya. Berarti pada hari ini muallim kelas 5 confident hadir semuanya, tidak ada ya. Untuk itu mari kita ucapkan alhamdulillah. Baik anak muallim, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu yang tak asing lagi kalian dengar di kurikulum merdeka yang sekarang P5 P2MA. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu membuat kreasi dari botol bekas ataupun plastik bekas. Profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Abri, silakan, berapa Abri? 6. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama apa? Dari pertama kepada Misalkan suara. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berpendidikan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Untuk profil pelajar rahmatan lil alamin itu ada 12. Oke, paham? Pada kesempatan ini kita masuk di profil pelajar Pancasila yang keempat, ya, yaitu kreatif. Nah, kalau kita berbicara dengan sampah tadi, ini Mbak muallim ingin menjelaskan dulu. Coba anak muallim lihat di layar itu ada alur berdasarkan pada dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin diangkat tema gaya hidup berkelanjutan. Kemudian proyek dengan topik sampah dan manfaat diharapkan dapat membuat para peserta didik tentu saja dengan penyulut sampah yang menumpuk dan cara mengurangi penyebabnya serta mendaya gunakan menjadi barang yang bernilai ekonomi. Adapun tujuan dan manfaat dalam membuat kreasi dari botol plastik bekas menciptakan kreativitas peserta didik, mengurangi pencemaran akibat sampah, menghemat energi dan menjaga sumber daya alam. Kemudian menghasilkan karya yang bisa dipamerkan sebagai inovasi dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, persiapan. Adapun tahapan persiapan, yang pertama perkenalan dan pengarahan oleh guru koordinator. Kemudian setelah guru koordinator memberikan
disiapkan untuk pengelolaan membuat kreasi dari botol plastik bekas adalah sebagai berikut. Ekspresinya adalah peserta didik menampilkan kreasi dalam memanfaatkan sampah tutup botol plastik serta dapat menyimpulkan manfaat dari kegiatan berdasarkan hasil yang telah dilakukan, melakukan evaluasi terhadap keberhasilan dan hal yang perlu diperbaiki. Nah, kegiatan dunia apa? Pada akhir proyek ini, peserta didik memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan dimensi profil pelajar Pancasila, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong dan kreatif, serta mencerminkan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin, yakni berkeadaban atau tajuk, kemudian toleransi ataupun tasamuh, kemudian dinamis dan inovatif, yaitu tatawur wa iktikar. Kalau ya, nah sampah itu adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Nah, ada sampah organik. Sampah organik ini adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia. Untuk dapat terurai, sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan, bahkan sampah bisa diolah kembali menjadi suatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi sampah bila tidak dikelola dengan tepat ataupun yang benar dapat menimbulkan penyakit dan bau yang belum sedap, hasil dari pembusukan sampah organik yang tepat. Nah, itu tadi dari sampah basah yaitu organik, sampah kering itu masuk kepada anorganik. Nah, anorganik itu sampah yang bukan organik, ya. Kalau sampah organik itu sampah basah yang seperti Muhammad bilang tadi. Ayo saya ulang. Apa tadi? Sisa makanan. Sisa makanan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan lah, ataupun apa? Hewan, sisa-sisa hewan, ya. Hewan yang sudah tidak dimakan lagi, contoh hewan yang sudah mati, ikan yang sudah tidak dimakan lagi, ya. Nah, itu dan masuklah itu sampah organik. Nah, sampah organik ini bisa tidak dimanfaatkan? Boleh. Sampah organik itu boleh dimanfaatkan. Contoh sayuran itu bisa dimanfaatkan untuk pupuk kompos, ya. Pupuk kompos. Kalau apa tadi? Kalau daun-daunan itu bisa dimanfaatkan untuk diimplementasikan untuk pupuk organik, pupuk buah-buahan, pupuk sawah. Berarti sampah tadi itu dari sampah tadi ada manfaatnya. Tinggal kita ada yang tidak tahu untuk memanfaatkan sampah tadi. Kemudian apa dampak buruk sampah tadi di lingkungan sekitar kita, di lingkungan sekolah? Apa dampak buruknya? Selain mencemari air sungai, pembuangan limbah atau sampah juga dapat menghambat proses air tanah, dan tentu saja ini merupakan sebuah kabar buruk, mengingat air tanah tadi sangat penting bagi manusia. Nah, air tanah tadi apa? Tidak air yang kita minum setiap hari. Kalau tidak bagus nanti penghambatan proses air di dalam tanah tadi, maka yang kita minum itu tidak baik, untuk tidak bagus. Makanya itulah dampak buruk sampah tadi di dalam tanah. Selain mencemari sungai dan menghambat proses air tanah, sampah juga dapat mencemari tanah dan menjadikannya tidak sehat. Nah, itulah keterangan daripada sampah dan proyek P5 P2RA yang telah kita bahas. Ya.
Dari yang mulai sampaikan tadi, adakah pertanyaan anak Maulid? Jangan mengenai sampah. Sudah bisa tadi ya? Yang mana sampah anorganik tadi? Sampah anorganik yang mana tadi? Contohnya? Hah? Botol plastik. Kemudian? Kertas. Apa lagi? Yang keras-keras. Hah? Sisa-sisa makanan ataupun sisa-sisa plastik yang sudah tidak terpakai lagi. Kemudian itu sampah anorganik. Kalau sampah organik apa contohnya tadi? Sayuran, buah-buahan, hewan yang sudah mati. Hewan yang sudah mati. Bagus ya, anak malu ya. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, anak malu sekalian, karena sudah mulai paparkan tadi mengenai sampah dan profil pelajar Pancasila dan profil amat saudara ini. Boleh tengok sudah agak bersenang sedikit. Nah, untuk menuju ke sana, boleh ingin belajar yang lain. SD dulu ya, supaya semangat.
karena sudah selesai membuat gerasinya. Coba dulu anak muallim masing-masing kelompok tunjukkan dulu kreasi yang telah kita buat bersama. Nampakkan dulu. Oke, dah, turunkan. Nah, anak muallim sekalian, ini tadi sudah sama-sama kita praktekkan cara membuat hiasan dinding dari untuk botol bekas plastik untuk hiasan dinding. Anak muallim sekalian, karena materi kita sudah habis, muallim cukupkan. Nah, sebelumnya muallim ingin menanyakan kepada anak muallim sekalian, apakah pelajaran kita hari ini menyenangkan? Apakah pelajaran kita hari ini mantap? Nah, untuk itu tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Marilah kita tutup pelajaran pada kesempatan ini dengan mengucapkan hamdalah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.